Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kembali kitab Taqriratus Sadidah ya, fil Masail Mufidah karya Al-Habib Asy-Syayyid ya, Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf hafizullahu taala. Kita masih mengkaji kitab Siyam, kitab tentang puasa, dan kali ini kita akan membahas tentang rukun puasa. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas rukun puasa. Insyaallah taala ya, dalam rukun puasa ini ya, kita akan melihat kitabnya secara langsung dan kita akan bahas dengan kaji secara mendalam tentang rukun puasa. Oke, kita akan mulai. Nah, bisa dilihat di sini saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ya. Nah, di sini dikatakan arkanus saumi isnani. Rukun puasa itu ada dua. Ar-ruknul awal an-niyah. Jadi rukun yang pertama dari puasa adalah niat. Sawaun akana fardhon am naflan. Ya. Jadi tentang niat ini baik puasa yang fardu dan puasa yang sunnah sama saja. Liqauli Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya. Maka dikatakan di dalam hadis ini ya, bahwa sungguhnya ya, sah atau tidaknya amal itu tergantung dengan niatnya ya. Dengan niatnya. Wa tajibun niyatu likulli yaum. Dan niat itu diwajibkan niat itu pada setiap hari ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Al-Habib tentang perbedaan di antara niat puasa fardu atau puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Ya. Jadi ada perbedaan antara niat puasa yang fardu dengan niat puasa sunnah. Al-farqu baina niyati shaumil fardi wa niyati shaumil nafl. Ya, perbedaan ya atau perbandingan di antara niat ya puasa yang difardukan atau puasa yang diwajibkan dengan niat puasa sunnah. Kita lihat bersama tentang puasa yang diwajibkan atau puasa fardu ya. Yadhulu waktuha min gurubi syamsi ila tulu'il fajri
fayujibul tabyid. Ya. Jadi niat puasa fardu itu ya, sekali lagi niat puasa fardu itu waktunya ya dimulai ketika tenggelamnya matahari. Ya. Jadi kita bisa niat untuk puasa keesokan harinya, yaitu puasa fardu, maka waktu maghrib, ya, itu kita bisa memulai niatnya. Ya. Nah, sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar. Itu munculnya fajar, yaitu tepat pada azan subuh. Wajibul tabiid, dan itu dijadikan ya dilakukan pada malam hari. Jadi puasa wajib itu tidak bisa kita puasa niatnya di siang hari ya. Jadi niat puasa wajib itu wajib dilakukan di malam harinya. Nah, sedangkan puasa sunnah ya, sama dimulainya di waktu maghrib ya, guru bisyamsi ya, ya. Wa yastamiru ila zawal ya. Jadi batasnya sampai tergelincirnya matahari. Jadi dimulai pada waktu maghrib sampai keesokan harinya, sampai tergelincirnya waktu maghrib ya. Ya, tergelincirnya apa maksudnya? Tergelincirnya matahari. Jadi tergelincirnya matahari sampai kapan? Berarti masuk waktu duhur. Jadi kalau puasa sunnah dimulai pada waktu maghrib, batas akhirnya sampai azan zuhur. Nah itu. Ya. Itu untuk puasa sunnah ya. Sunnah. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa dalam puasa sunnah fala yajibut tabyid ya, tidak diwajibkan niatnya itu di malam hari. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib diwajibkan niat pada malam hari, sedangkan puasa sunnah itu tidak diwajibkan niat pada malam hari. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya yang kedua, dalam puasa wajib ya, puasa wajib atau puasa yang difardukan, yajibu ta'yin. Ya. Wajib ta'yin menetapkan di dalam hati, ingat ya. Jadi mewajibkan menetapkan di dalam hati ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Jadi wajibkan niatkan di dalam hati, kuatkan di dalam hati misalnya dalam puasa Ramadan. Jadi kita harus ta'yin, menguatkan dalam hati bahwa kita niat puasa bulan Ramadan. Au kafaratin, atau puasa kafarah. Karena kita melakukan sebuah perbuatan ya yang tidak dibenarkan oleh syari, atau melakukan sesuatu hal yang dilarang syari, namanya puasa kafarah. Ini puasa wajib juga, niatkan saya kafarah misalnya karena saya melakukan tidak misalnya melakukan rukun-rukun dalam misalnya umroh ya atau tidak melakukan sesuatu rukun dalam haji ya, seperti itu. Jadi wajib ta'yin pada puasa seperti Ramadan atau kafarah atau puasa nazar, itu harus kita nazarnya disebab apa? Diniatkan dalam hati. Au qadha, atau puasa qadha, yaitu puasa yang karena sebab tertentu ya kita tidak bisa melakukan ibadah puasa yang wajib, kemudian kita menggantinya, maka kita harus niatkan bahwa niat kita puasa qadha misalnya untuk puasa tahun yang lalu. Nah itu. Nah itu untuk puasa fardu. Nah bagaimana dengan puasa sunnah? La yajibu ta'yin,
Ya, maka tidak ada kewajiban untuk menetapkan di dalam hati kecuali illa ingkana saumul muwakkidan kal yaumil arafah, kecuali puasa yang memang sudah ditentukan, yang jelas-jelas seperti puasa Arafah, ya. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu kan sudah jelas puasanya, nama jenis puasanya juga jelas, ya. Kita niat, ya, di dalam hati bahwa kita melakukan puasa Arafah, ya. Alal mu'tamad ini berdasarkan pendapat terkuat dari mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi puasa sunnah sekali lagi tidak diwajibkan takyin, menetapkan di dalam hati, kecuali puasa-puasa yang memang ditentukan waktunya, seperti puasa Asyura juga ditentukan waktunya, ya. Yang itu diniatkan di dalam hati, ini berdasarkan pendapat yang terkuat dari pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam puasa fardu atau puasa wajib, la yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumil wahid. Fi yaumin wahidin. Jadi tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan mengumpulkan dua puasa wajib jadi satu, ya, niat, ya, dalam satu niat, ya, dua puasa fardu, ya. Misalnya kita kita ada puasa fardu, ada puasa nazar, sama puasa kita mungkin tidak melakukan puasa Ramadan, itu dijadikan satu dalam satu hari tidak bisa dilakukan, ya. Dan niat dalam sehari itu tidak bisa dilakukan, ya. Itu untuk puasa yang wajib. Nah, kalau puasa sunnah dikatakan ya zuzul jam'u baina yaumil naflain fa aksara biniyatin wahidatin. Jadi dibolehkan mengumpulkan di antara puasa yang sunnah itu, ya, bisa 2 atau 3 niatan, ya, dengan niat yang satu. Seperti contoh, kita puasa Senin Kemis, ya. Kebetulan puasa Senin Kemis itu waktunya bersamaan dengan puasa Ayyamul Bid. Kita bisa niat karena puasa Senin Kemis adalah sunnah, ya. Ayyamul Bid juga sunnah. Nah, kebetulan misalnya Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Maka kita bisa niatkan puasa Ayyamul Bid sekalian dengan puasa hari Kamis, puasa Kamis, ya. Dan itu dibolehkan apabila ini puasa sunnah. Bahkan misalnya dibarengkan saat itu juga dengan niat misalnya sekalian puasa 6 hari ba'da Idul Fitri, ya, puasa 6 hari, monggo silahkan, dibolehkan kalau itu puasa sunnah, tapi tidak diperbolehkan dalam puasa wajib. Nah, itu, ya. Itulah perbedaan antara, ya, niat dalam puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, kemudian di sini katakan wayasihu an yanwiya fi shaumil nafli ba'da tulu'il fajri, ya. Jadi dibolehkan, ya, melakukan niat dalam puasa sunnah ba'da tulu'il fajri setelah terbit fajar, setelah azan subuh, walakin bisyaratain. Jadi ada 2 syarat. Jadi misalnya kita melakukan puasa sunnah, ya, niatnya sudah masuk tulu'il fajri, sudah lepas ba'da subuhnya, azan subuh sudah berkumandang, ya, kita boleh melakukan puasa sunnah apabila yang pertama antakuna niyatu qoblal zawal. Jadi yang pertama, niatnya kita puasa itu jangan melebihi waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari, yaitu azan zuhur. Jadi misalnya kita baru niat puasa jam 9 pagi, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Ya, sekali lagi ini puasa sunnah.
maka itu dibolehkan niatnya. Tapi niat kita tidak boleh melebihi misalnya setelah azan zuhur. Setelah zuhur lewat baru kita niat, maka itu tidak bisa dalam puasa sunnah. Ya, seperti itu. Ya, jadi puasa sunnah dibolehkan kita untuk niat sampai waktu zawal, sampai tergelincirnya matahari, yaitu azan zuhur. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu hal-hal ya yang membatalkan puasa, ya. Minal muftiratil minat min tulu'il fajri ilal waqti niyat. Jadi antara waktu ya, antara waktu subuh ya, waktu terbit fajar tulu'il fajri sampai kita niat itu kita belum melakukan misalnya hal-hal sesuatu yang membatalkan puasa. Misalnya makan, minum, jima ya. Maka kita diperbolehkan niat ya. Maka kita niat dan itu belum waktu zawal ya, yang waktu yang dilarang untuk ketika puasa sunnah, maka kita dibolehkan untuk niat untuk berpuasa sunnah ya. Jadi kita belum melakukan apapun yang membatalkan puasa kita. Makan, minum. Ya kalau sudah makan minum, maka syarat ini tidak berlaku. Ya, syarat ini tidak berlaku. Oke. Kemudian selanjutnya ini tentang ya. Kemudian ya, sempurnanya niat. Sekali lagi ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Sempurnanya niat ya, selain takyid ya ditetapkan dalam hati, juga ia talafatto, melafatkan niat ya. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Wajibnya niat itu di dalam hati. Tapi untuk sempurnanya niat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya talafatto, niat itu dilafatkan. Ya. Ya, dilafatkan ya. Jadi niat sekali lagi niatnya itu dilafatkan. Dengan lisan ya. Dengan lisan kemudian mustahdiran biqalbihi ya. Jadi menghadirkan dalam hati. Ya, sekali lagi niat itu di dalam hati. Ya. Untuk sempurnanya niat itu melafatkan niatnya. Ya. Lafatkan niat dengan menghadirkan hati. Nah, itu. Ya. Nah, apa niatnya? Seperti kita umumnya masyarakat melakukan nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Aku berniat ya, puasa esok hari ya, ya. Dan ini adalah fardu pada bulan Ramadan di hadis sanati pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat ya. Dengan lafaz itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, ini sempurnanya niat ya. Pertama menetapkan tasdik di dalam hati, ta'yin, menetapkan di dalam hati bahwa besok kita niat puasa sunnah, dan sempurnanya dalam mazhab Syafi'i dengan melafatkan niat itu dihadirkan di dalam hati. Nah, bacanya niat seperti yang kita biasa lakukan, yaitu nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Itu juga boleh. Atau lillahi ta'ala juga boleh. Nah, kemudian, bagaimana? Ini ada masalah ya. Ada masalah, ini permasalahan dalam kitab ini. Bagusnya kitab ini permasalahan-permasalahan kontemporer dibahas juga dalam kitab ini. Makanya saya sarankan ini bisa menjadi rujukan kita, siapapun ya, untuk melihat kitab ini lebih lanjut. Jadi ada permasalahan ya.
Masalah fi ayin suratin yasihu saumul nafli binniyatin ba'da tulil fajri ma'a tanawuli syai'in minal muftiratil qabla niyah. Jadi ya, bagaimana ya ditanyakan bagaimana puasa sunnah dapat dilaksanakan? Sekali lagi, puasa sunnah dapat dilaksanakan dengan niat yang dilakukan setelah tulu'il fajri, setelah terbit fajar, ya. Meskipun dia telah melakukan ya sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa qabla niat, sebelum niat. Ya, kalau tadi syarat dua syarat ya, dua syarat bahwa puasa sunnah bisa dilakukan adalah belum matahari tergelincir, yaitu pada waktu azan duhur. Yang kedua, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Nah, ini masalahnya ya, bagaimana kalau dia dia belum waktu tergelincir matahari ya, belum waktunya dia niat, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Dia mau ingat puasa sunnah. Nah, ini jawaban Syekh ya, jawaban Syekh. Jadi sekali lagi ini jawaban Syekh. Nah, idza kana ya min adatihi an yasuma yauman ya, tanian kal isnain au arafah. Jadi kata Syekh, apabila kebiasaan dia, ini kebiasaan dia ya, kebiasaan dia berpuasa misalnya puasa Senin Kemis ya, atau di sini katakan puasa Arafah, dia lupa fanasia zalika yaumul ya, bahwa dia lupa pada hari ini adalah hari Senin, waftara, maka dia makan ya. Jadi makan sebelum dia niat, dia nggak tahu ini hari Senin. Wa ba'da dzalika tadzakara, dan setelah dia makan, oh iya ada hari ini Senin. Hari ini Senin. Ya. Misalnya di sini katakan wa ba'da dzalika tadzakara annahu yaumul isnain, dan dia teringat bahwa hari ini nih hari Senin atau ini hari Arafah. Ya. Maka gimana puasanya? Apakah setelah dia makan? Ya, tapi ingat ya, ini bagi orang yang terbiasa, bukan orang yang nggak terbiasa. Kali orang-orang yang terbiasa puasa Senin Kemis, tiba-tiba dia lupa, dia paginya makan minum, terus kemudian setelah makan minum dia teringat bahwa ini ada hari Senin atau hari Kamis. Nah, bagaimana, apakah dia boleh melanjutkan puasa? Maka menurut Syekh atau menurut Habib di sini katakan wa yasihu an yanwiya soma bisyarti ayyakuna qabla zawal. Jadi ya, karena dia lupa, ingat ya, ini lupa ya. Karena dia lupa, maka dia bisa berniat untuk puasa walaupun sebelumnya dia sudah makan karena lupa ya. Dengan syarat, sekali lagi dengan syarat menurut Habib bahwa dia niat puasa dia adalah harus sebelum zawal. Jadi belum masuk waktu zuhur. Nah, ini ya. Maka dibolehkan. Syaratnya lupa. Pertama, dan kemudian dia terbiasa melakukan ibadah puasa Senin dan Kamis. Ya. Jadi itu menurut Syekh atau menurut Al-Habib. Nah, kita lanjutkan rukun yang kedua. Yang satu niat, jadi rukun puasa yang pertama niat, dan rukun yang kedua ar-rukun tsani ya, yaitu tarkul mufattirin. Jadi meninggalkan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa. Ya, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, ya. Zakiron, dalam keadaan ingat ya, dalam keadaan ingat, muhtaron ya, muhtaron atas kemauan sendiri, gairo jahilin muqdar.
ya, atau mu'dzur. Dan bukan bodoh atau jahil, ya, jahil mu'dar, ya, atau mu'dur, ya. Jadi jahil mu'dur. Nanti dijelaskan tentang pengertian jahil mu'dur, ya. Insyaallah taala, ya. Jahil mu'dur itu jahil karena udur, ya. Jahil mu'dur itu jahil karena udur, ya. Fala yabtulu saumuhu ida aftara nasiyan, ya. Maka tidak batal puasanya ida aftara ketika dia berbuka karena alasan lupa, ya, karena lupa, ya. Au mukrohan, atau karena dipaksa oleh orang, oleh majikan, oleh siapapun yang menyuruh dia berbuka. Maka orang yang ini sudah niat puasanya dan dia melakukan puasa, maka, ya, ini dikatakan dia masih dikatakan berpuasa. Au kana jahilan, atau orang yang bodoh makduron, ya, atau orang yang jahil karena sebab udur, ya. Ya, atau orang yang jahil karena sebab udur. Nah, orang yang jahil karena sebab udur kita akan jelaskan ini ada dua, ya, di sini, ya. Jahil makdur atau jahil karena sebab udur, ya, ya. Di sini dikatakan, ya, jahil sebab udur salah satu dari dua orang, ya, misalnya dari dua orang. Pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama. Orang itu hidup jauh dari ulama-ulama. Jadi tidak ada yang bisa mengingatkan, maka dia jahil karena udzur, ya. Dia tidak paham, maka karena tidak ada ulama yang dekat dengan dia, maka ini dimaafkan. Yang kedua, wa man kana qariba ahdil Islam, ya. Jadi orang ini baru masuk Islam, ya. Belum memahami seluruhnya tentang puasa, ya. Ini namanya jahil mu'dur atau jahil karena sebab udur, ya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah dua rukun, ya. Ya. Ada ulama yang menambahkan, ya, rukun puasa ada 3. Ya, dalam kitab-kitab lain ada yang menambahkan 3, kalau dalam kitab ini 2, yang lainnya ada ulama yang menambahkan 1 lagi yaitu orang yang melaksanakan puasanya, ya. Jadi rukun puasa kalau dalam kitab ini ada 2, yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, kalau ada tambahan dari ulama-ulama lain, yaitu orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa. Demikian tentang penjelasan rukun-rukun puasa. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nantinya tentang pembahasan yang lain, ya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.